Selamat pagi pemirsa, senang sekali kembali berjumpa lagi bersama saya Ade Dorcas dalam sajian obrolan pagi edisi Selasa 17 November 2020. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani hari Anda. Dan adapun topik yang kita angkat kali ini di obrolan pagi yakni BPJS luncurkan program registrasi ulang atau Gilang yang sudah menghadirkan narasumber luar biasa tentunya di Studio Gempol 38, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yakni Ibu Eli Widiani. Halo Ibu. Halo Mbak Ade dan seluruh pendengar setia radio. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Baik ya, dan sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini tentunya Bu ya. Ya, dan kita juga sudah bersama dengan Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Ibu Sondang E. Victoria. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, selamat pagi para pendengar setia Guntur FM. Ya, jadi masa pandemi tampaknya memberikan inspirasi bagi BPJS Kesehatan untuk meluncurkan program inovasi. Setelah meluncurkan JKN Mobile, kini BPJS kembali meluncurkan program registrasi ulang yang disingkat dengan Gilang. Sebelum kita membahas lebih banyak lagi, kita mau tahu dulu apa sih sebenarnya Gilang ini. Jadi kepada Ibu Eli bisa langsung menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ade. Jadi apa sih itu Gilang nih, program BPJS baru lagi nih gitu ya. Jadi kemarin sudah Pandawa istilahnya, sekarang Gilang lagi. Jadi Gilang ini adalah sebuah program ya, program untuk membersihkan data sebenarnya kita, membersihkan data, memperbaiki data karena selama ini memang setiap kali audit, setiap kali kita melakukan proses administrasi, selalu saja ada data-data yang untuk pemirsa ketahui BPJS Kesehatan ini selalu melakukan sinkronisasi data dengan Dukcapil, gitu ya. Jadi basis datanya BPJS adalah menggunakan data kependudukan, gitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang double, gitu ya. Kalau data Dukcapilnya ini benar, karena kita memakai acuan adalah NIK, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang-orang yang dulu sudah terdaftar di BPJS waktu sebelumnya, karena ini terutama yang masanya waktu askes ya, banyak yang memang ketika melakukan proses administrasi NIK ini zaman dulu belum sinkron, gitu ya, belum dijadikan sebagai acuan NIK, sehingga banyak sekali yang khususnya yang kami harapkan di Gilang ini adalah ada pensiunan, ada PWRI, kemudian Pepabri, LVRI ya, artinya yang lama-lama ya, yang datanya masih NIK-nya ini kosong, banyak. Nah, ini harapan kita NIK yang kosong ini segera diisi, dilakukan registrasi, sehingga ketika ada proses misalnya Pemda mendaftarkan ataupun yang bersangkutan mendaftar, ini langsung match kena gitu, karena apa, data sumber yang lamanya ini tidak kosong lagi NIK-nya. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki data, membersihkan data, dan untuk memastikan pelayanan diberikan kepada orang yang tepat dan valid gitu ya. Jadi Gilang ini bagian dari sebuah proses besar sebenarnya. Jadi dari dulu memang BPJS selalu berbicara tentang membersihkan data, memperbaiki NIK-nya lengkap segala macam. Jadi tidak hanya para pensiunan, PNS segala macam. Dari dulu kita juga sudah mencoba untuk terus membersihkan data untuk orang-orang yang didaftarkan Pemda, orang-orang yang didaftarkan oleh pemerintah pusat ataupun yang mendaftar mandiri ya. Jadi setiap kali ada NIK yang bermasalah, jadi kami minta memang selalu coba dong sinkronisasi ke Dukcapil dulu gitu. Nah, jadi kita memang mencoba mensinkronkan data kependudukan ini biar match dan benar gitu ya. Ya, jadi tadi sempat mengingat kembali ya bahwa BPJS ini pernah mengeluarkan Pandawa. Jadi mungkin bisa dijelaskan apa sih perbedaan dari Gilang dengan Pandawa ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau Pandawa itu, jadi Gilang ini kepanjangannya saya informasikan dulu ya, registrasi ulang gitu deh ya. Jadi diminta untuk melakukan registrasi ulang. Nah, kalau Pandawa ini apa? Pandawa ini adalah bentuk pelayanan administrasi kita gitu ya, yang kita berikan dalam bentuk WA. Ya, kalau biasanya kita kan pelayanan di BPJS kan pelayanan tatap muka nih di kantor. Walaupun memang BPJS sudah mengembangkan banyak layanan non tatap muka sebelumnya. Ada mobile JKN, bisa hotline 1500-400, ada banyak yang layanan yang kita sudah coba non tatap muka. Tetapi di masa pandemi kebutuhan layanan untuk non tatap muka ini tambah banyak harusnya. Sehingga kemarin diluncurkanlah Pandawa. Pandawa itu adalah pelayanan administrasi lewat WA gitu ya kepanjangannya.
Nah, apa sih itu? Jadi bentuk-bentuk layanan yang biasa dilakukan di kantor cabang, gitu ya. Kami pindahkan dalam bentuk pelayanan dalam bentuk WA, gitu ya. Jadi apa yang ada dilayani di sana ya ada pindah vaskes, ada perbaikan data, ya termasuk yang tadi Gilang. Misalnya yang datanya di Gilang kan kosong nih nicknya. Saya mau memperbaiki, gimana? Oh ya sudah, saya lewat Pandawa. Jadi bisa chat di WA itu untuk melakukan perbaikan. Nanti petugas kami yang akan mengupdate. Jadi gitu, Gilangnya adalah program memperbaiki registrasi ulang biar datanya bersih. Caranya gimana? Caranya bisa melalui Pandawa, nanti dipakai untuk ngechat, ini saya perbaikan data nick saya ini gitu. Nah, mungkin demikian. Ada banyak sih, tidak hanya Pandawa, bisa mobile JKN untuk memperbaiki data yang Gilang tadi. Gitu. Iya. Jadi kembali ke Gilang, Bu ya. Siapa saja sih, pihak mana saja yang memanfaatkan Gilang program ini? Gilang ini ya, siapa sih yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi ulang kan itu ya? Apakah semua peserta JKN harus registrasi ulang atau kelompok tertentu aja kan gitu ya? Nah, kalau ditanya siapa yang harus registrasi ulang, kalau untuk yang saat ini adalah dari hasil data olahan di kantor pusat dikeluarkan data-data yang nicknya masih blank, masih kosong ya. Dan itu kebanyakan memang peserta-peserta yang dari zaman dulu gitu ya. Jadi yang harus melakukan registrasi ulang ini ada veteran gitu ya, PWRI, ada pepabri, ada pekerja penerima upah, PNS dulu juga ada, yang PNS lama-lama ini juga yang masih aktif dia, tetapi memang nicknya masih belum. Makanya kemarin sempat, dia PNS kok menerima bantuan ya. Nah ini karena data PNS-nya ini masih belum terisi nicknya. Jadi ini harapannya ini ketika ini diisi, kalau ada data yang ganda ini plek langsung ketahuan. Gitu kan pasti akan diutamakan adalah kepesertaan sebagai PNS atau pensiunannya ini. Gitu ya, nanti seperti itu. Jadi kalau dicek misalnya caranya tahu kita ini yang perlu registrasi ulang gimana? Nah itu jadi pertanyaan saya, termasuk yang harus registrasi ulang nggak ya gitu ya, untuk para pensiunan di rumah nih ya biasanya sambil mendengarkan radio Guntur. Nah coba dicek di kartunya itu ada nick, biasanya kan ada nama kita, alamat, tanggal lahir, nick biasanya ada. Nah kalau nicknya kosong gitu, coba nanti dilakukan pengecekan apakah sudah terisi apa tidak by system gitu ya. Caranya ngeceknya bagaimana? Boleh lewat mobile JKN download, saya liatin sistem kita, wah nicknya masih kosong ya. Atau yang paling cepat adalah cari vaskes pertama terdekat. Ya, misalnya dekat puskesmas misalnya, karena kami sudah menyerahkan data itu ke vaskes tingkat pertama. Jadi kita berikan, jadi nama-nama orang yang harus registrasi ulang udah ada nih. Nama-namanya sudah ada. Dia terdaftar di vaskes tingkat pertama mana itu sudah ada. Misalnya Bapak siapa, dia terdaftar di Puskesmas Buleleng 1. Nah, kita sudah kerjasama dengan vaskes tingkat pertama tersebut untuk yang pertama menginformasikan. Terus yang kedua membantu kalau ada yang misalnya pengen ngecek, data saya udah ada nick apa enggak, nah itu dibantu dicekkan. Terus yang ketiga, proses untuk perbaikan datanya ini juga bisa dibantu oleh puskesmas ataupun dokter keluarga di mana yang vaskes tingkat pertama yang perlu Gilang ini ada. Jadi jadi vaskes ini akan lapor ke kita, akan kemudian dibantu untuk mengisikan nicknya. Itu kalau memang melalui fasilitas kesehatannya. Tapi kalau mau mandiri boleh lewat Pandawa tadi bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu bagaimana sih Bu prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan registrasi ulang ini? Jadi simple sekali ya, karena ini hanya mengisi nick-nya aja. Karena yang kosong adalah nick yang ada di sumber data yang ada di BPJS Kesehatan. Jadi tinggal saya termasuk yang perlu registrasi ulang nih, segera lapor ke sana atau mungkin lewat Pandawa tadi misalnya langsung aja. Mungkin nanti bisa kita lihat ya, Pandawa itu sangat simpel kok gitu. Jadi saya mau perbaikan data gitu. Nanti ada petugas ditanya, nanti fotokan KTP-nya segala macam, nanti registrasikan ulang, langsung selesai, sudah layanan. Oke, berarti benar-benar dalam proses registrasi ulang ini benar-benar memperhatikan nick ya Bu ya? Iya, jadi untuk memperbaiki nick, untuk mengisi nick-nya kembali gitu ya. Dan prosedur mekanismenya bisa ditolong dengan program Pandawa yang ada, bisa dengan JKN Mobile juga bisa. JKN Mobile atau di vaskes tingkat pertama terdekat, nanti dibantu di sana. Iya.
Jadi kalau kita mau melakukan registrasi ulang ini, Bu, berarti benar-benar kita harus menggunakan teknologi, Bu, ya, membutuhkan handphone, apa bisa dilakukan secara manual? Kalau manual paling lewat Vaskes Yang tuh ya. Vaskes itu lewat manual? Ke Vaskes ya. Jadi selebihnya bisa dilakukan lewat Lewat handphone. bantuan handphone. Kalau mau ke kantor cabang boleh, tapi kan sayang hanya untuk memberikan Ya. nik saja sampai jauh-jauh ke kantor kan gitu ya. Jadi ya mungkin kalau ini karena veteran ini mungkin mbah-mbahnya sudah hendak ini nggak melek IT mungkin ya. Ya minimal cucunya lah yang Oke. ini, karena Pandawa ini bisa dibantu kok, mungkin cucunya saya mau perbaikan data nenek saya atas nama ini itu bisa kok. Ya, jadi kepada Ibu Sondang ya, Bu, sampai saat ini, Bu, sudah berapa sih jumlah peserta yang melakukan registrasi ulang ini? Ya, terima kasih. Kalau ditanya jumlah, karena ini baru berlaku per 1 November ya, secara sistem sih kami belum tahu berapa yang sudah melakukan registrasi ulang. Karena kalau yang melalui Pandawa bisa, tapi kalau yang dia langsung ke care center atau mobile itu tidak bisa tercatat. Karena itu nanti akan terhitung by sistem di akhir bulan. Namun yang perlu kami sampaikan adalah berapa sih jumlah yang perlu melakukan gilang. Jadi gilang ini adalah sebenarnya yang disampaikan Bu Eli bersih-bersih data. Nah, walaupun mungkin peserta sudah pernah melakukan update data, tapi ternyata nik yang diberikan pada saat itu belum online, artinya ini jadi tidak semua peserta yang sudah memegang KTP itu niknya pasti online, itu belum pasti. Jadi memastikannya bagaimana, mungkin bisa ke Dukcapil ya. Nah, untuk peserta yang tadinya sudah melakukan updating, bisa saja masuk kembali ke Gilang, karena memang niknya itu belum online. Jadi di Kabupaten Buleleng ini ada sekitar 1.234 peserta yang wajib melakukan Gilang. Nah, namun peserta jangan khawatir, dengan adanya Gilang ini bukan berarti mengurangi pelayanan. Jadi pelayanan tetap diberikan, namun secara paralel itu melakukan Gilang. Jadi sementara peserta berobat, sementara juga mungkin fasilitas kesehatannya atau anggota keluarga yang menghubungi kami lewat WA. Jadi ini prosesnya cepat, tidak lama. Dengan catatan nik yang diberikan adalah nik yang memang sudah online. Jadi dari 1.234 jiwa itu untuk PNS daerahnya itu ada 951 orang. Ada PNS pusat 220. Jadi ini adalah sisa-sisa zaman dulu gitu ya. Nah, di samping itu juga ada veteran, ada PWRI, ada PPABRI. Nah, untuk veteran PWRI, PPABRI ini datanya sudah kami berikan ke masing-masing organisasi ini. Jadi kalau tadi seperti Bu Eli bilang, gimana sih ngeceknya? Ya lewat tadi ya, bisa melalui Vaskes, bisa melalui mobile JKN. Jadi kalau mobile JKN begitu kita masukkan ya input nomor peserta, ternyata sudah merah, itu artinya memang harus melakukan proses gilang. Jadi gilang ini hanya penonaktifan sementara. Ya, itu yang perlu diingat, bukan berarti hak mendapatkan pelayanan tidak diberikan, tidak. Tapi nanti kalau pada saat memerlukan pelayanan ternyata sudah merah, sudah silang merah, itu ya bisa tetap pelayanan dan secara paralel. Gitu. Oke. Nah, dalam proses registrasi ulang ini, Bu Sondang, jadi apa saja sih mungkin berkas-berkas yang diperlukan gitu ya? Mungkin seperti KTP atau kartu BPJS, adakah hal-hal seperti ini yang diperlukan? Ya. Terima kasih. Jadi untuk mengakses peserta yang masuk registrasi ulang ini tidak bisa hanya dengan KTP. Karena kan kalau kita memanggil dengan KTP kan tidak akan keluar karena memang masih kosong ya. Jadi yang diperlukan itu KTP dan nomor kartu. Nah, ada beberapa FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu berinisiatif. Jadi dokternya itu sudah ada sekitar 5 dokter yang melakukan registrasi. Jadi direkap ya Mbak ya, Mbak Ade, direkap, dibuatkan Excel, itu yang dikirim ke kami. Jadi tidak lagi perlu ada fotokopi KTP atau nomor kartu, tapi cukup diserahkan ke fasilitas kesehatan. Nah, kalau yang pelayanan di rumah sakit, selama ini kadang-kadang rumah sakit memberikan nomor HP kami atau pihak PIC rumah sakit yang menghubungi kami dengan melengkapi
dua persyaratan tadi. Jadi hanya KTP dan nomor kartu. Dengan catatan nomor KTP-nya itu adalah yang sudah online. Karena kemarin-kemarin pelingsir-pelingsir kita banyak yang saya lihat KTP-nya berlakunya terakhir 2017. Ya jelas di Dukcapil kan itu mungkin sudah belum online, belum rekaman dan lain sebagainya. Oke. Nah, bisakah gitu Bu ya sekarang kita melakukan demonstrasi. Jadi bagaimana sih proses registrasi ulang ini? Jadi kalau tadi dikatakan oleh Ibu Eli bahwa itu bisa dilakukan lewat Pandawa gitu Bu ya. Jadi bisa lewat WhatsApp dan itu sangat simpel sebenarnya. Nah, mungkin kita akan mencoba gitu untuk melakukan registrasi ulang ini. Apakah bisa kita lakukan bersama hari ini Bu? Mungkin kalau demo ini artinya kalau demo bisa saja gitu ya. Artinya yang pertama adalah kan alur untuk cara melakukan registrasi ulang ini kan gampang nih lewat FKTP tadi. Artinya ada beberapa FKTP yang sudah membuat simple. Artinya orang sudah tidak perlu kemana-mana, tertangkap dia Gilang, dia buatin rekapan gitu loh, NIK-nya berapa, nanti kami yang mengupdate. Nah kalau melalui Pandawa seperti apa? Bisa melalui Pandawa. Memang kalau untuk Pandawa kita ada nomornya ya, yang kemarin kan sudah dicatat ya, nomor WA layanan Pandawa. Ada di 0812 iya, 0812 465 465 65710. 65710. Jadi kalau mau Pandawa dipakai adalah 0812 4656 gitu ya, 5710. Nah, nanti di tes aja ya nanti nomor ini ya. Nanti contohnya apa, misalnya mau registrasi ulang juga bisa, atau layanan yang lain juga bisa kalau di mana namanya? Di Pandawa ini ya. Jadi kalau mau dilihat, cuma masalahnya Pandawa ini adalah bentuk layanan lain dari kantor cabang. Dia akan dibuka sesuai dengan jam layanan kantor. Gitu. Jadi kalau sekarang di chat bisa gitu ya. Jadi contohnya kalau mau ya, dilihat ya. Bisa kamera menghadap ya. Menghadap kamera, bukan kamera menghadap ya. Ini ya. Jadi nomor yang tadi sudah saya catat, Pandawa Singaraja gitu ya. Tes, misalnya saya mau memperbaiki data ya. Tes gitu. Itu aja, tes aja nggak apa-apa sih misalnya. Nanti akan muncul. Muncul langsung jawaban otomatis. Salam sehat Bapak Ibu, ini adalah pesan otomatis. Ini baru semua yang ngechat apapun akan otomatis dulu dijawab. Terima kasih sudah menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Jam layanan langsung muncul ya. Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15 WITA. Jam istirahat jam 12 sampai jam 13 WITA. Jadi ada seperti kantor dia. Pesan yang dikirim di luar waktu tersebut akan diabaikan atau tidak dilayani dulu. Jadi caranya adalah diulangi lagi itu sesuai dengan jam layanan. Jadi begitu jam layanan otomatis akan langsung dijawab oleh orang jadinya. Jadi pertama sistem dulu dia ini. Jadi begitu di jam itu akan langsung dijawab langsung oleh petugas nanti. Iya. Gitu. Jadi karena jam segini ya, jadi nggak bisa didemokan karena sekarang masih jam 7 ini ya. Jadi kantornya belum buka ini ya. Jam layanan belum buka karena jam layanan bukanya jam 8 ya. Jadi untuk kita yang mau melakukan registrasi ulang nih, yang sudah tahu ternyata waduh NIK saya nggak ada nih di kartu, bisa langsung cepat-cepat untuk melakukan registrasi ulang, tapi dilihat juga jamnya, jangan cepat-cepat bersemangat tapi nggak lihat jam layanannya. Masih jam 6 pagi udah chat. Ya dibalas karena ada banyak cara soalnya. Jadi ada yang memanfaatkan Pandawa dia di jam kerja gitu ya. Ada yang saya mau 24 jam nih ingin dilayani, dia download mobile JKN. Nah, di mobile JKN ini udah disiapkan nih 24 jam untuk memperbaiki data, pindah vaskes, nggak usah melalui Pandawa. Otomatis itu sendiri itu. Atau kalau misalnya saya gaptek nih nggak bisa download seperti ini misalnya, ya artinya lapor aja ke vaskesnya
gitu. Cek, oh ya saya gini, tolong dibantu infokan BPJS untuk saya registrasi ulang. Nanti dibantu kok. Dibuat sesimpel itulah. Iya, jadi ini benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar juga ya Bu ya. Untuk kita nih yang milenial, yang kalangan milenial yang sudah malas untuk jalan, bergerak sedikit lebih jauh gitu ya. Jadi kita bisa lewat dari rumah saja, lewat Pandawa, kalau tidak lewat JKN Mobile. Dan ini juga menolong setiap orang masyarakat yang mungkin gaptek, mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai, jadi bisa pergi ke Vaskes tingkat 1 ya Bu ya. Jadi benar-benar tidak memikirkan satu pihak saja BPJS ini ya, dan terus kan berinovasi ya. Kalangan kita banyak ya, ada yang dari Gen Y gitu ya, Gen Z, sampai yang generasi-generasi lama, yang generasi yang memang tidak terpapar untuk memakai fasilitas mobil JKN dan segala macam, mungkin ya kita fasilitasi seperti itu. Atau kalau mau dibantu oleh anggota keluarga boleh kok kalau melakukan registrasi melalui Pandawa ataupun mobil JKN segala macam. Ini kan kalau mobil JKN harus yang bersangkutan ya, tapi kalau Pandawa bisa dibantu oleh anaknya, cucunya. Yang penting menghubungi nomor yang sudah nomor Pandawa itu Bu ya. Iya, jadi kembali ke Gilang nih Bu ya. Jadi kalau sebut Gilang ini ngerasa kayak nama seseorang gitu ya. Padahal Gilangnya udah singkatan registrasi ulang ya. Ya, jadi kita kembali ke registrasi ulang yang disingkat Gilang ini. Tadi disebutkan bahwa ini baru aktifnya per 1 November ya. Per 1 November. Jadi kalau pengecekannya tadi belum bisa dicek karena itu akan dilakukan di waktu tertentu. Pengecekan jumlah yang sudah mengikuti atau yang sudah melakukan registrasi ulang ini. Kalau boleh tahu, adakah deadline kapan sih registrasi ulang ini akan dicek secara menyeluruh? Nasional gitu ya. Jadi kalau hasil dari proses dari siapapun peserta yang ada di daftar Gilang ini ya, ini tentunya nanti terpusat ya, karena channel-channel untuk melakukan proses ini kan ada banyak nih. Ada channel yang dari cabang, kita bisa kontrol, bisa cek. Tapi kalau dia pakai mobil JKN, dia akan munculnya datanya di pusat. Nanti pasti akan ada feedback dari pusat seperti itu. Nah, kalau ditanya berapa sih kapan sih targetnya? Ya targetnya secepat mungkin sebenarnya ya. Nah, untuk diketahui di sistem saat ini daftar 1000 berapa ini yang di Buleleng ini ada banyak ya, yang posisinya saat ini kalau dilihat di sistem kartunya itu nonaktif loh. Nah, kok kartunya nonaktif? Tapi jangan khawatir ya, orang-orang yang ada di daftar yang harus registrasi ulang by sistem istilahnya sekarang nonaktif gitu ya. Nanti kalau nonaktif jangan kaget ya, misalnya pensiunan itu kok saya nonaktif, saya kan tidak mungkin nonaktif nih karena pensiunan PNS pasti otomatis. Nah, jangan khawatir, itu artinya Anda Bapak Ibu artinya butuh untuk melakukan registrasi ulang. Jadi Vaskes pun ketika menemukan kok nonaktif ya, veteran kan tidak mungkin nih nonaktif veteran gitu. Oh, artinya pasti dia harus registrasi ulang. Minta KTP-nya akan ditanya. Jadi dia tidak akan ditolak layanannya. Jadi layanan tetap diberikan. Jadi nonaktif itu hanya untuk warning, wah ini ada yang belum pas di sistem. Pasti akan diminta KTP-nya untuk membuka mengaktifkan kembali. Tapi layanan tetap diberikan. Ya, jangan khawatir kalau ternyata misalnya ke puskesmas atau rumah sakit misalnya mendadak misalnya, duh kok ini saya kok nonaktif nih, saya ditolak. Nggak, nanti rumah sakit udah tahu kok. Puskesmas sudah tahu, dokter keluarga udah tahu. Oh iya ini nonaktif nih, artinya Gilang nih, minta KTP-nya, nanti akan dibantu. Oke, jadi ketika ada notice untuk nonaktif gitu Bu ya. Jadi itu bukan berarti tidak memberikan pelayanan Bu ya. Dan untuk yang daftar yang Gilang ya, kalau nonaktif tidak bayar iuran ya pasti ditolak. Itu beda lagi yang tidak bayar iuran ya. Untuk yang Gilang ini Bu ya. Oke. Nah, sejauh ini Bu, apakah sudah melihat kendala-kendala yang dialami dalam proses Gilang ini? Kalau Gilang mungkin yang bisa jadi kendala ya adalah daftar siapa yang harus melakukan registrasi ulang ini tidak sampai ke orangnya. Itu yang kami khawatirkan. Makanya kemarin kita mengadakan sosialisasi bersama dengan Pepabri ya kemarin ya. Jadi harapannya kita punya daftar karena Pepabri ini lumayan juga yang harus registrasi ulang. Jadi kami sampaikan tolong dibantu menyampaikan ke anggotanya. Nah, ini juga kami coba lewat masuk ke Legium Veterannya, kemudian ke PWRI-nya gitu untuk disampaikan ke anggotanya. Cuma masalahnya anggota yang sepuh-sepuh ini kan banyak yang tersebar ya, mungkin tidak di Buleleng semua. Nah, ini menyampaikannya itu yang
mungkin beberapa yang tidak tersampaikan ke orang yang harus melakukan registrasi ulang. Makanya kami buka di Vaskes, bisa akan ketangkap orang-orang yang harus registrasi ulang ini dengan non-aktif kan ketangkap nih, misalnya PNS yang ada pensiunan di sini di Beleleng misalnya, tapi sekarang sedang dengan anaknya di Denpasar. Ini kan nggak terpapar kalau yang ada di di Beleleng. Tetapi pasti mudah-mudahan terpapar juga informasi yang ada di nasional, karena beberapa kami tanya pada saat registrasi ulang ya, taunya dari mana informasinya? Oh, dari TV gitu. Oh, ternyata masuk ya gitu. Nah, ini yang kami harapkan kalau ada yang mendengar informasi ini tolong sampaikan, wah ada registrasi ulang, cek dong kartunya, siapa tahu neneknya, kakeknya gitu termasuk yang ini. Termasuk juga yang PNS ya, mungkin lihat kalau KTP-nya masih NIK-nya bukan kartu BPJS-nya itu masih di NIK itu masih kosong, artinya nanti coba dicek apakah memang harus melakukan registrasi ulang apa tidak. Oke, jadi masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya kepada narasumber yang luar biasa yang sudah bersama dengan kita di Studio Gempol 38. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan rehat sejenak.